Hai hai, apa kabar semua? Sekarang kita akan masuk materi, masih tema satu, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan Allah dan terlahir ke dalam dunia ini sesuai dengan kodrat kita masing-masing sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Kita tak mampu mengelak sebagai laki-laki atau perempuan yang dibesarkan hingga kini dengan kodrat kita. Nah, kita diajak menyadari keluhuran akan identitas kita, baik secara seksual sebagai laki-laki maupun perempuan yang telah dianugerahkan Allah karunia yang sama. Nah, kita juga diajak untuk membedakan mengenai identitas seksual dengan konstruksi gender itu sendiri. Identitas seksualitas atau jenis kelamin merupakan identitas yang meletak secara kodrati atau biologis yang ditentukan dan memiliki sifat-sifat permanen yang tidak dapat diubah dan ditukarkan antara keduanya. Sifat tersebut dapat dikatakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap laki-laki atau perempuan, sedangkan konstruksi gender adalah konstruksi budaya. Apa sih itu? Nah, gender berbeda dari seks atau jenis kelamin yang bersifat biologis. Gender lebih sebagai perangkat peran, perilaku atau kegiatan yang dianggap layak bagi laki-laki atau perempuan yang dipandang atas pandangan sosial dalam suatu masyarakat. Nah, kita pun diajak untuk memahami orientasi dan juga identitas seksual secara dewasa, untuk menyadari bahwa Allah menciptakan sebagai laki-laki atau perempuan yang sederajat dan saling melengkapi. Manusia diciptakan Allah sesuai dengan kodrat sebagai laki-laki atau perempuan yang harus diterima dan disyukuri sebagai karunia Allah. Seringkali di dalam bidang sosial kemasyarakatan, perempuan lebih berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan, penentu program atau struktur organisasi di dalam lembaga, perusahaan atau kelompok. Perempuan seringkali tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki yang berkenaan dengan pendidikan, lapangan pekerjaan, atau promosi. Perempuan sering mempunyai peran ganda yang begitu berat, yaitu tetap harus bekerja tetapi dituntut tanggung jawab dan kesejahteraan keluarga dan juga tugas di rumah. Maka, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memang harus disadari sebagai suatu peran yang penting di dalam kehidupan keluarga maupun sosial masyarakat. Kasus perendahan martabat perempuan terjadi karena salahnya pandangan antara kesederajatan antara laki-laki dan perempuan yang memunculkan sistem patriarki yang kuat. Budaya patriarki memandang bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis dari ayah, maka semua peranata sosial tentang kehidupan dilatar belakangi oleh pandangan ini. Ayah menjadi penentu keturunan, maka dalam hidup keluarga dan sosial, kaum laki-laki cenderung lebih berkuasa. Bahkan di dalam dunia modern, perempuan sering direndahkan, distereotip dan dieksploitasi untuk satu kepentingan yang lebih bersifat ekonomis, entertainment, atau hiburan. Kita sering menyaksikan banyak perempuan menjadi korban pornografi, jual beli manusia atau human trafficking, dan juga korban kekerasan di dalam rumah tangga. Maka kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan menjadi komitmen bagi sebagian orang. Gender lebih sebagai ciri-ciri khas yang dikaitkan antara jenis kelamin seseorang dengan peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Gender bukanlah kodrat alamiah sejak manusia itu dilahirkan, melainkan upaya untuk membedakan peran dan berubah sesuai perkembangan zaman. Maka, di zaman modern ada gerakan
untuk menyadari kesetaraan dan keadilan gender atau KKG, yaitu untuk mengembalikan martabat perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan hak kehidupan yang sama dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan status sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah menjadi mitra yang saling melengkapi. Maka perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada kodratnya secara biologis, tetapi bukan di dalam martabatnya secara sosial dan hukum. Tuhan menciptakan manusia laki-laki atau perempuan dengan memiliki sifat-sifat biologis dan kejiwaan yang khas. Perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan keindahan ciptaan yang kedua-duanya saling membutuhkan untuk mewujudkan karya keselamatan Allah. Dalam kisah penciptaan digambarkan betapa indahnya Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Manusia adalah pribadi yang telah diciptakan Allah dengan baik adanya untuk saling mengisi dunia. Kita dapat membacanya pada kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Perbedaan kodrat laki-laki atau perempuan bukanlah perbedaan yang kontradiktif, melainkan perbedaan yang seharusnya saling melengkapi. Antara laki-laki dan perempuan telah diberikan daya tarik yang satu dengan yang lain untuk mewarnai dunia ini. Allah mempercayakan segala alam ciptaan ini kepada manusia laki-laki dan perempuan dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara, menata, dan melestarikan alam demi kelangsungan kehidupan manusia dan juga untuk kemuliaan Allah. Semua itu tidak akan terjadi jika manusia laki-laki dan perempuan tidak bisa menjadi tanda cinta kasih Allah itu sendiri. Cinta laki-laki dan perempuan harus menjadi tanda cinta Allah kepada umatnya dan lambang cinta Kristus kepada gerejanya. Maka seharusnya kita menyadari bahwa kodrat laki-laki dan perempuan untuk saling tertarik dan jatuh cinta, dan cinta Allah menjadi sumber kasih antara laki-laki dan perempuan. Maka seharusnya kita semua percaya bahwa cinta yang tumbuh dalam hati kita, dalam laki-laki maupun perempuan, adalah kehendak Allah sendiri. Maka dalam hal ini, kadang kita tidak dapat mengungkapkan mengapa alasan kita mencintai, seolah-olah Allah sendirilah yang menggerakkan kita untuk bertemu dan menjalin cinta. Maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perempuan dan laki-laki adalah ciptaan Allah yang sama-sama mulia. Tiada perbedaan status sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, melainkan menjadi mitra yang saling melengkapi. Perbedaan bukan dalam martabat secara sosial dan hukum, melainkan kodratnya secara biologis. Jika tadi kita sudah menyimak materi, maka waktunya untuk mendengarkan ulang video pembelajaran tadi dengan baik dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Lalu diserahkan kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.